Halo bung-bung semua. Baik, kita lanjutkan lagi series pembacaan transkrip Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio, Sang Wakil Perdana Menteri I, Menteri Luar Negeri, Kepala Badan Pusat Intelligence, dan tentu masih banyak lagi jabatannya. Kita sudah masuk pada episode ke-25. Bung-bung, selama 25 episode ini kita baru mendengarkan tanya jawab yang belum melibatkan saksi-saksi. Harapannya bung-bung tetap terus mengikuti agar tak kehilangan konteks. Nanti saat saksi-saksi mulai dihadirkan dan dikonfrontasi langsung dengan tertuduh, kita bisa dapat gambaran yang lebih luas. Baiklah, kembali kami tegaskan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, bung-bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Oh ya bung-bung, kami juga memasukkan gambar berupa tulisan berita acara persidangan agar bung-bung juga bisa membaca secara langsung. Kadang-kadang kami akui sebagai narator sering sekali salah dalam pengucapan, apalagi yang berbahasa asing, utamanya bahasa Belanda. Narator hanya membacakannya saja. Gaya, intonasi, dan emosi dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya kala itu. Baik, mari kita lanjutkan. Melanjutkan pertanyaan pembela Yap Tian Hien, sarjana hukum, terhadap tertuduh. Juga dari sesuatu partai politik yang terkuat seperti PKI. Benar. Dan ini sudah nyata di dalam negara kita. Ya, antaranya di Madiun dan pergolakan PRRI dan Permesta. Ya, lagi Darul Islam dan Sulawesi Selatan baru-baru ini. Dan yang terakhir, Gerakan 30 September. Ini semua jasa-jasa angkatan bersenjata kita yang kuat. Ya, jadi apakah kalau ada kemungkinan suatu clash antara PKI waktu itu dengan angkatan bersenjata dapat dikhawatirkan bahwa PKI akan menang? Tidak. Dan ini juga dibuktikan oleh kenyataan. Mungkinkah karena perkiraan ini saudara terdakwa lantas menganggap itu desas-desus tentang KUB 19 September dari PKI itu, padahal bagi hal yang remeh saja? Ya, oleh karena saya berpendirian memang di Indonesia ini tidak mungkin lagi ada KUB lagi seperti keadaan sekarang ini. Dan ini sudah ternyata setelah G30S. Ya, mengenai top secret, sesuatu dokumen info dianggap sebagai top secret itu adalah suatu klasifikasi dari pimpinan intelijen yang kalau diserahkan pada pimpinan negara atau pemerintahan, dapatkah pimpinan negara itu menggunakan menurut secara kebijaksanaan top secret ini? Ya, dapat. Dapatkah top secret ini dijadikan tidak secret lagi? Ya, dapat. Jadi, kalau oleh pemerintah diumumkan secret ini, jadi itu suatu merupakan kebijaksanaan dari pemerintah. Ya, untuk kepentingan pemerintah, bangsa, dan negara, ya, saya rasa sampai di sini saja. Maaf, masih ada. Jabatan saudara terdakwa yang terakhir menurut istilah dari ketua yang terhormat dari Mahmilub ini adalah in second the command. Andai kata kita teoritisir lagi sebagai sering diteoritisir di sini, andai kata yang sudah ternyata tidak mungkin G30S itu berhasil, apakah saudara bisa harapkan tetap sebagai second in command? Akan hilang jiwa saya. Tidak. Apakah bisa saudara harapkan sebagai first in command? Tidak. Sama sekali tidak. Jadi kalau demikian, apakah kalau saudara mempunyai ambisi yang lebih besar daripada sekarang ini, apakah saudara kiranya akan bisa menunjang pada G30S itu? Bisa jadi Presiden Republik Indonesia? Tidak. Terima kasih. Selesai pembela mengajukan pertanyaannya kepada tertuduh, lalu selanjutnya ketua mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab seperti tertera
di belakang masing-masing pertanyaan sebagai berikut. Ketua kepada tertuduh. Dalam rangka upacara 17 Agustus di mana Bapak Presiden membacakan amanatnya 17 Agustusan, apakah saudara menghadiri dalam perayaan itu? Ya. Dan kembali sedikit saya tanyakan, bisa opmeken dari pidato itu mana hal-hal yang mengherankan atau mengagetkan bagi saudara yang berarti bukan sumbangan atau susunan tulisan dari saudara. Dalam pidato itu, kemarin diucapkan hanya baru mengenai soal poros. Itu yang mengherankan saudara. Selain dari soal poros, ada? Ya, jadi dengan terus terang gambaran isi pidato presiden itu tidak begitu jelas. Kalau saya berikan teks itu, saudara akan dapat mengingat kembali. Ya, sesudah perayaan 17 Agustus, apa kegiatan saudara lakukan sebelum melakukan perjalanan ke Indonesia Timur? Kalau tidak salah, jadi pertemuan dengan Chen Yi. Pertemuan dengan Chen Yi? Kalau saya tidak salah itu, karena pada waktu itu Chen Yi sedang berada di sini. Pada pertemuan dengan Chen Yi, apakah pertemuan itu dilakukan di rumah, ataukah di kantor, atau di istana? Di kantor Jalan Merdeka Selatan. Apa yang dibicarakan? Perundingan ekonomi. Ofisial perundingan? Ya, artinya ofisial itu saudara beserta staf saudara dan Chen Yi beserta stafnya. Ya, siapa-siapa staf saudara yang mengikuti perundingan itu? Para menteri bagian ekonomi, antara lain siapa? Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan Laut, dan biasanya Menteri Bank Sentral dan Menteri Perdagangan. Waktu itu saya tidak begitu ingat dengan staf-staf lain. Apakah di dalam rapat atau perundingan-perundingan itu digunakan interpreter? Ya, siapa yang menjadi interpreter saudara itu? Jadi kita tidak selalu mempunyai interpreter sendiri, memakai interpreter mereka itu. Selama itu apakah dapat dipercaya interpreter itu? Ya, itu menurut penilaian saudara. Interpreter itu dapat dipercaya? Ya, saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh saudara dan akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Chen Yi. Ya, nanti itu akan kembali pada persoalan itu. Sesudah itu saudara pergi ke Indonesia bagian timur. Masih ingat itu? Ya, kapan kira-kira berangkat? Tanggalnya tidak begitu ingat. Apakah saudara pergi turba ke Indonesia bagian timur itu atas perintah Bapak Presiden kah? Atau apakah suatu inisiatif saudara sendiri di dalam rangka program sebagai pelaksanaan tugas Waperdam 1? Jadi di dalam rapat presidium sesudahnya pidato presiden mengenai berdikari dan banting setir itu kita bicarakan dalam presidium dan dalam rangka seperti dimaklumi oleh Bapak Ketua bahwa anggota masing-masing juga menjadi wapangsar katoe. Jadi dalam rangkaian itu kita sudah pada permulaan tahun itu menanjak supaya membuat waktu untuk turba bersama-sama para menteri supaya rakyat sungguh percaya bahwa pemerintah sungguh-sungguh dengan pembangunan. Jadi ini artinya perjalanan ke Indonesia Timur itu perjalanan yang sudah direncanakan dan disetujui oleh Presiden. Dan Presiden juga menyetujui pemikiran ini. Lalu tujuan perjalanan itu apa? Yang seperti tadi telah disinggung-singgung. Tujuan dari perjalanan itu ialah pertama bahwa untuk baik di pusat pada kita sendiri maupun pada rakyat mulai diberikan kesadaran kita sekarang mulai memasuki fase baru sesudahnya pidato presiden soal berdikari dan banting setir. Bagaimana caranya memberikan kesadaran pada rakyat? Dengan penjelasan-penjelasan, dengan pertemuan-pertemuan di masing tempat. Memang sebagai acara tetap mengadakan pertemuan-pertemuan dan penjelasan-penjelasan. Ya, apa tema dari rapat-rapat itu? Temanya rapat dasar dalam tingkatan sekarang yang menjadi pusat itu daerah impuls. Itu sekarang adalah daerah, baik yang sudah dimulai dalam rapat Pancatunggal dalam tahun 1964.
swasembada, swakarya, dan swadaya. Jadi dahulu sebelumnya ini pusat dari impuls itu, pusat ke daerah, oleh karena merebut kekuasaan nation building dan lain-lainnya. Dalam rangka menyedarkan daerah dan pembangunan, apakah juga termaksud acara dalam rangka menyedarkan rakyat di daerah-daerah itu pidato-pidato mengenai pidato pengganyangan kabir, ganyang pencoleng, ganyang dinasti ekonomi, dan anjuran kepada rakyat agar mengambil alih pimpinan? Ya, jadi ini secara psikologis untuk juga memberikan saluran kepada rakyat bahwa mereka diikut sertakan. Baik, dalam rangka tadi yang dijelaskan oleh pembela mengenai kabir dalam petugas negara yang melakukan pencolengan ekonomi? Ya, betul itu suatu petugas negara? Kami maksud perusahaan negara. Ya, kalau perusahaan negara, jadi pegawai-pegawainya dinamakan petugas negara, ya toh? Ya, seorang petugas negara yang melakukan pencolengan ekonomi, apakah saudara dapat mensinyalir itu oleh karena ada info mengenai pencolengan ekonomi itu? Ya, ada? Ya, apa sebabnya saudara tidak bertindak? Yaitu kita mulai bertindak dalam rapat-rapat ekonomi, dimulai bertindak tapi mulai belum begitu. Nih secara logis apabila diperoleh keterangan tentang beberapa petugas untuk melakukan pencolengan ekonomi selaku seorang Waperdam 1, saya rasa saudara mempunyai alat, dalam hal ini alat negara dan sebagainya yang bisa diperintahkan untuk melakukan tindakan terhadap pencolengan itu. Tidak perlu misalnya sampai dianjurkan kepada rakyat untuk bertindak sendiri. Saya rasa sebagai seorang yang normal akan bisa membayangkan betapa jadinya kalau rakyat itu akan benar-benar bertindak. Ya, apakah saudara tidak bisa membayangkan kalau sampai anjuran itu dilaksanakan akan menjadi chaos? Sebagai saya sendiri yang telah berpengalaman dan sebagai sekjen penerangan satu kampanye yang dipimpin oleh pemerintah itu tidak akan menjadi ekses. Tidak, itu apakah anjuran saudara didengar atau tidak? Hal ini saya katakan dalam bayangan andai kata rakyat itu bertindak dan menjadi chaos. In the zin fun, apa gunanya alat negara itu yang bertindak rakyatnya sendiri? Jadi bagi saya itu tidak. Jadi saya mempunyai dua hal. Bolehkah saya jelaskan? Ya, jadi saya sendiri kalau agitasi atau kampanye itu yang dipimpin oleh pemerintah itu tidak akan menjadi sampai ekses. Jelas itu jelas dan itu juga terbukti tidak sampai dilaksanakan anjuran-anjuran itu. Saya hanya mengatakan andai kata. Saudara kan dapat membayangkan andai kata dilaksanakan. Andai kata tidak dilaksanakan, andai kata dilaksanakan yang saya tanyakan itu kan menjadi suatu hal and that is toch zeker. Ya merugikan bagi kita sendiri. Alat-alat negara kan masih ada. Pada waktu itu saudara kan masih dapat mempercayai pada alat-alat negara. Ya, dan ada sinyal mainten terhadap pencoleng-pencoleng itu? Ya, ada. Kenapa saudara tidak melakukan tindakan? Ya, dilakukan tindakan, tapi ya belum semua itu memang jadi satu. Apakah dapat disebutkan kalau belum semuanya? Kalau memang sudah, terhadap siapa yang sudah dilakukan tindakan-tindakan itu? Saya mungkin sudah lupa. Masih ingat dengan operasi Budi? Pernah dengar? Menghasilkan apa operasi Budi itu? Apakah menghasilkan penahanan atau penakutan? Saya tidak ingat. Penakutan? Ya, jadi untuk mengurangi. Oh, menakut-nakuti maksudnya itu. Bolehkah saya menjelaskan lagi dua hal yang mengenai affair? Yang kedua, bahwa memang dalam politik kami dan ini juga dibicarakan dalam rapat non-alignment dalam mengecek komunisme. Jadi negara-negara yang bukan komunis kawan-kawan bicarakan ada dua macam. Adalah material ofensifnya, selalu didengung-dengungkan oleh pihak barat. Tapi bagi kita adalah ideologis ofensif. Jadi memang di sini taktik saya dalam Kontrar itu selalu mengambil angin dari PKI supaya yang memang pikiran yang progresif revolusioner jangan sampai dipimpin oleh PKI yang selalu dalam Kontrar, dan ini yang modern atau yang baru.
Hal itu akan saya tanyakan kembali nanti. Soal-soal yang dikotrar. Kami kembali pada soal perjalanan saudara. Benarkah saudara pada waktu itu di lapangan Tikala Manado di Makassar, di Surabaya yang selalu bertemakan yang sama juga? Ya, apa gunanya mendirikan pabrik-pabrik ini selama masih yang memimpin ini masih berupa pencoleng-pencoleng? Jadi tidak yang dianjurkan bahwa kita itu sekarang harus memberantas kabir-kabir dan diminta rakyat supaya ikut serta. Jadi minta bantuan rakyat dalam hal ini untuk memberantasnya. Ingatkah saudara sekembalinya dari perjalanan pada tanggal 11 September mengadakan pertemuan dengan Sekretariat Hubungan Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri? Masih ingat sekembali dari perjalanan itu pada kurang lebih bulan September atau tepatnya tanggal 11 September? Ya, suatu rilis telah saudara adakan yang dimuat dalam antara adalah jawaban atas pertanyaan pers yang juga kembali lagi tanpa adanya pembersihan lembaga-lembaga, instansi-instansi kita dari kabir-kabir dan pencoleng-pencoleng dan kaum vested interest dan lain-lain. Maka kita tidak akan dapat melaksanakan konsepsi-konsepsi yang bagaimanapun baiknya. Benarkah itu dikatakan? Jadi dalam alam pikiran saya, akan tetapi apakah itu persis atau tidak, saya tidak tahu. Memang itu dalam alam pikiran saya. Memang benar dalam hal itu, memang benar bahwa ada sinyal menten yang kebetulan sekarang lupa siapa-siapa yang sudah ditindak. Apakah sudah ada yang disinyalir dan yang sudah ditindak? Ya, begitu. Ya, begitu. Masihkah saudara ingat pada hari berikutnya sesudah mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Hubungan Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri memberi sambutan pada 12 September di dalam kesepakatan musyawarah kerja keputrian MMI di Bandung? Masih ingat? Ya, saya tahu tapi waktunya saya sudah lupa. Hal itu temanya juga sama. Ya, temanya sama. Hanya ada tambahan masih sedikit. Dalam setiap perjuangan besar pasti akan ada yang gugur sebagai pahlawan bangsa dan sebaliknya akan ada yang mati dan kita tinggalkan karena mereka melakukan pengkhianatan terhadap revolusi kita. Itu suatu ramalan saudara. Ya, pada waktu itu kan belum tahu siapa-siapa yang menjadi pengkhianat. Atau memang gambaran sudah tahu siapa yang menjadi pengkhianat? Tidak ya? Barangkali tidak. Masih ingat di dalam ucapannya di dalam menghadiri sidang kedua Dewan Nasional Sopsi di Aula Bank Negara Indonesia di Jakarta? Tidak. Temanya juga sama, pengganjangan kabir, koruptor, dinasti ekonomi yang ada catatannya pada saudara akan tetapi tidak dilakukan tindakan. Di antaranya beberapa ucapan saudara itu, saudara menyebut juga bahwa ada tendensi apabila tidak dilakukan tindakan-tindakan yang tepat akan timbul atau terciptanya kelas-kelas baru di dalam masyarakat. Apa maksudnya itu? Jadi orang-orang dari pencoleng ini yang jadi yang berkuasa. Apa merupakan kelas-kelas baru? Apa ada kelas-kelas yang lama terdiri dari siapa kelas-kelas lama itu? Terdiri masyarakat yang lama, ada timbul kelas yang baru jadi dan kelas yang berkuasa itu. Akan timbul kelas baru and that's it. Pencoleng-pencoleng ekonomi yang saya sebut yaitu yang dinasti ekonomi. Kemudian dalam rangka perjalanan saudara ke Sumatera, masih ingat itu? Ya, saya rasa kalau suatu perjalanan yang terakhir di dalam jabatan saudara selaku kapan saudara melakukan perjalanan ke Sumatera itu? Tanggal 28 September. Memang direncanakan pada 28 September? Tidak. Rencana pertama? Jadi pertama tanggal 17. Alasannya apa sampai diundur-undur sampai tanggal 28? Oleh karena Presiden menghendaki supaya tinggal di Jakarta. Berhubung karena beberapa masalah-masalah yang ada di sini. Lalu yang tanggal 28, apa diizinkan oleh Bapak Presiden? Tidak, jadi tanggal 26 itu jadi tanggal 17, direncanakan tanggal 20 sesudahnya itu. Tanggal 26? Tidak, jadi direncanakan tanggal 17. Presiden mengharap dalam beberapa hari saya dibutuhkan. Sesudahnya itu direncanakan tanggal 20. Tanggal 20 pun ada delegasi dari negeri Belanda. Ketika tanggal 26 saya tanyakan kepada Presiden apakah tidak ada acara
Maka tanggal 26 ditentukan jadi tanggal 28. Perjalanan saudara ke Sumatera itu atas perintah presidenkah? Atau atas inisiatif sendiri? Ataukah sepengetahuan atau seizin presiden? Ke Indonesia Timur perintah presiden dalam rangka turba. Sesudahnya di Indonesia Timur diusulkan oleh saudara Jenderal Mayor Jamin Ginting untuk juga mengadakan perjalanan ke Sumatera. Oleh karena ini baik, jadi sudahnya datang saya usulkan kepada presiden. Ya, presiden setuju. Atas persetujuan, ya, tetapi tidak atas perintah presiden. Ya, yang pertama atas perintah presiden. Siapa-siapa yang ikut pada waktu itu, yang mengikuti di dalam rombongan saudara itu? Jadi para menteri. Ya saya tahu para menteri itu. Berapa menteri? Siapa itu? Kira-kira 10 menteri. Masih ingatkah siapa menteri-menteri itu? Menteri Sujarwo, Menteri Nyoto, Menteri Herlambang, Menteri Aziz, Menteri Kehakiman, Menteri Franseda, Menteri Suprayogi, Menteri Abdul Aziz. 9 menteri. Baiklah, 9 menteri yang telah disebutkan tadi, 12 menteri yang mengikuti. Dan untuk ini Mahkamah sedikit bangga karena ini terjadi setahun lebih yang lalu. Ternyata kali ini baik sekali dengan terdakwa. Biasanya serba lupa. Dalam bicara itu saya diberi kesempatan dalam pemeriksaan itu. Lalu ikut sertanya mereka di dalam rombongan ini apakah atas permintaan mereka masing-masing, ataukah atas penunjukan Waperdam 1, ataukah presiden yang menghendaki supaya manusia-manusia ikut, menteri-menteri ini. Jadi ada yang atas permintaan mereka itu sendiri.